Ada satu kebiasaan buruk yang belakangan ini kerap muncul saat membaca berbagai peristiwa, termasuk urusan seni dan budaya. Kebiasaan-kebiasaan itu kental dengan bumbu prasangka. Tengoklah kegaduhan yang beberapa waktu lalu ramai di momen pameran seni tahunan Art Jog. Menjelang pembukaan, sejumlah pegiat media sosial ribut. Mereka protes karena festival seni kontemporer bertema Ars Longa Generatio itu menerima dana dari Didit Hedi Prasetyo Foundation, yayasan yang didirikan Didit Hedi Prasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto. CEO dan pendiri Art Jog Heri Pemat mengakui Art Jog memang melibatkan Didit Hedi Prasetyo Foundation. Alasannya, yayasan Didit memiliki perhatian dan visi yang sama untuk memajukan ekosistem seni dan budaya di Indonesia. Pemat memastikan dukungan finansial tidak mempengaruhi keputusan artistik maupun arah kuratorial festival. Tapi yang namanya penyakit buruk sangka, susah obatnya. Bahkan sebagian orang langsung merasa berbakat menjadi detektif konspirasi. Buru-buru menyimpulkan kedaulatan kebudayaan bangsa tengah terancam karena ada nama Didit di Art Jog. Sebelumnya, Yogyakarta tengah ramai dengan diskusi ricuh di UGM, termasuk naiknya suhu politik dipicu unjuk rasa mahasiswa. Situasi itu diperburuk narasi warganet yang bak pahlawan kesiangan sibuk memproduksi keprihatinan instan dunia kesenian. Bahkan ada pula yang sempat-sempatnya melakukan performing art di fasad pameran selepas pembukaan. Seni memang bukan dan tidak pernah menjadi ruang suci yang steril dari pengaruh ekonomi maupun politik. Sejarah peradaban membuktikan bahwa seni selalu berhubungan dengan kekuasaan, patron kerajaan, otoritas negara, korporasi raksasa, dan berbagai sumber pendanaan lainnya. Tapi membawa-bawa Didit di Art Jog sebagai simbol kekuasaan yang sedang melakukan cuci tangan jelas berlebihan. Tiba-tiba pula banyak pihak yang menilai dunia seni haruslah suci tanpa embel-embel intervensi. Pengkritik dadakan ini dengan seenaknya menarik kiprah Didit di dalam narasi politik makro, seolah-olah kehadiran yayasan Didit telah meruntuhkan seluruh idealisme seni rupa kontemporer. Menuding Didit sebagai bagian dari operasi politik lewat modus art washing adalah cara pandang yang luar biasa picik. Saya memahami dan mungkin di sini kaitannya dengan DHF, keterlibatan DHF di Art Jog sebenarnya memang sama seperti saya ketika mencari sponsor. Sebatas itu. Jadi ketika itu kemudian berlanjut, bagaimana itu direspon oleh DHF, seperti halnya DHF mensponsori atau mendukung, di mana itu juga menjadi konsentrasinya beliau, konsentrasinya DHF untuk mendukung ekosistem seni. Nah, itu saya kira masih sebatas itu. Jadi ketika ini terjadi kegiduhan gitu, saya kemudian berkomunikasi dengan tim DHF untuk menghormati semuanya. Kemudian kita sepakat tanpa mengurangi hormat pada teman-teman semuanya, tanpa mengurangi semangat kami, karena konsentrasi dari DHF sama seperti dulu, visinya juga sama, ada kesamaan visi di wilayah seniman dan ekosistem seni. Yang terpenting adalah Art Jog bisa terlaksana dengan baik, lancar. Ukuran independensi sebuah festival seni itu konkret dan empiris. Dia diuji di atas dinding dan ruang pameran, bukan dari nama daftar donatur di lembar katalog. Lagi pula, apakah sponsor menentukan tema kuratorial tahun ini? Apakah ada karya seni yang disuruh diam, diturunkan, atau disensor? Apakah tim kurator kehilangan kewenangan dan hak vetonya dalam memilih karya? Apakah kritik visual terhadap kekuasaan disingkirkan dari ruang pamer? Kalau semua pertanyaan itu jawabannya tidak, maka seluruh tuduhan campur tangan politik oleh Didit hanyalah delusi dari mereka yang membenci Prabowo. Maka sudah tepat Art Jog jalan terus, mengabaikan mereka yang ingin mencederai gairah berkesenian. Intinya sekarang kita bisa move on gitu kan, dengan teman-teman bisa menikmati pameran, dan mungkin ya dari situ, karena ini pengalaman baru juga buat saya ya, pamerannya belum buka, belum banyak yang lihat, belum ada yang lihat karyanya, tapi udah tiba-tiba udah heboh sekali gitu. Tapi maksudnya ini menarik ya, ini menarik buat saya, dan in a way ini generasio banget kalau kita ngomong zeitgeist. Jadi cancel culture itu kan zeitgeistnya zaman sekarang ya. Jadi ini, wah ini ternyata
dapat juga nih kita ya, gitu kan. Tapi ya kita tidak meng-cancel diri sendiri. Intinya kita sudah sampai di sini, Kak Paret, Kak Markus, JJ, semua seniman-seniman kita hayu. Dan saya sih, tugas saya itu adalah kemudian publik melihat karya-karya mereka dan akan ada apresiatornya. Dan itu yang bagi saya paling penting, gitu. Tapi bahwa menarik banget, gitu kan. Jadi ini melengkapi lah ya narasi generasi ini ternyata, gitu ya. Jadi monggo buat yang bereaksi, saya rasa juga ada ya itu ini semangat zaman yang sekarang. Di satu sisi memang masyarakat yang kritis, nanti saya akan ngomong baik pas ketika menunjukkan karya nanti pembukaan gitu ya. Jadi ini kita nih semua terluka ya. Ada romantisasi yang naif bahwa dukungan dana dari pihak tertentu membuat ajang seni kehilangan kemurnian dan melacurkan idealismenya. Padahal, ekosistem seni justru selalu penuh dengan negosiasi cerdas antara karya hebat dan pemilik sumber daya. Dan bagi Didit, yang sudah lama berkecimpung dalam jagat seni dan kebudayaan, dirinya tak akan gegabah merusak reputasi ia dan ayahnya hanya untuk politik praktis. Bagaimana seorang pelaku event seni budaya bisa survive sementara tuntutan masyarakat yang sedemikian tinggi pada kemurnian dan segala macam, itu sesuatu yang agak susah untuk kadang-kadang agak susah untuk dicunkan. Nah, sementara memang tidak bisa mengabaikan tuntutan masyarakat. Maka penting saya kira untuk membuat semacam diskusi terbuka dengan kepala dingin. Nanti setelah cooling down mungkin ya, untuk bisa saling tahu kondisi masing-masing. Nah, kebetulan sekarang ini mungkin masih terlalu hangat ya, eskalasinya masih sangat tinggi. Seni memang harus dijaga dari intervensi, tapi akal sehat publik juga harus dijaga dari kebiasaan buruk mempolitisasi segala hal. Jangan-jangan memang ada kelompok yang sengaja mempolitisasi marwah kesenian. Men of our time.